Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat pagi. Ini teman-teman, hari ini aku mau nyuci ya. Biasa nyuci bajunya nenek, tapi cuma sedikit kok. Yang banyak malah punya aku. Jadi nyucinya pakai tangan. Ini saya rendam dulu. Direndam sebentar ya teman-teman ya. Sambil olahraga ya teman-teman ya. Sebenarnya ada sih mesin cuci tapi nggak boleh dipakai, katanya suruh pakai tangan aja gitu teman-teman. Oh ya teman-teman ya, saya mau berbagi cerita nih teman-teman ya, sebagai seorang TKW atau apalagi yang pemula ya teman-teman ya, jangan sekali-kali itu apa tuh ya, celemer atau gridis atau apa saja lah pokoknya yang mengambil sesuatu punya majikan tanpa seizin majikan ya teman-teman ya. Seumpamanya nih di dalam kulkas itu ya teman-teman ya, kalau banyak di dalam kulkas itu kan banyak makanan tapi kan bukan punya kita ya teman-teman ya, itu jangan sekali-kali teman-teman itu ngambil tanpa seizin ya teman-teman ya, tanpa seizin majikan. Kalau memang majikan gak ngasih ya jangan diambil. Terus kalau memang teman-teman pengen sekali ya, pengen makan itu ya beli sendiri aja teman-teman ya. Pokoknya ojo celemer, ojo dridis, ojo geleman teman-teman ya. Di dalam hukum Islam pun juga tidak boleh ya teman-teman ya. Itu sama dengan makan bara api kan ya. Aduh, dikit-dikit ngerti lah ya gitu. Jadi jangan sekali-kali ngambil barang majikan tanpa seizin atau tanpa dikasih gitu ya. Kalau kepengen ya beli sendiri, karena memang risikonya sangat berat ya teman-teman ya. Nanti majikan bisa lapor polisi, terus kita dibilangnya mencuri gitu ya. Terus lagi teman-teman ya, walaupun apa ya, itu bukan apa ya, gini ceritanya itu gini loh. Di itu ada di sebuah media itu, dia itu teman-teman, dia itu pengen ngetren teman-teman, pengen kelihatan cantik, pengen kelihatan wah. Terus dia itu aduh aku mau bersin, dia itu ambil baju majikan, perhiasan majikan, terus dia pakai, terus dia buat selfie, terus dia buat upload di Facebook, di TikTok teman-teman ya. Akhirnya viral dan majikan tahu teman-teman. Itu kan nggak nyuri ya teman-teman ya, cuma pinjem, ibaratnya pinjem tapi tanpa seizin. Nah, itu aja bermasalah loh teman-teman ya, sampai dilaporkan polisi dan wah bahaya banget itu teman-teman ya. Pokoknya intinya jadi TKW itu harus apa ya, harus benar-benar, pokoknya jangan sampai celemer lah, jangan sampai gridis lah ya teman-teman ya. Kalau pengen tampil cantik, pengen ya beli sendiri gitu. Kalau belum ada ya dikumpulin, kalau nggak ada ya seadanya aja gitu. Enakan seadanya teman-teman. Lo tampil cantik kalau punyanya majikan kan ya, tampil cantik tapi punya orang ya akhirnya ya yang berisikokan kita sendiri ya teman-teman. Terus ibaratnya makanan gitu ya, kalau makanan itu ibaratnya gini, dikasih ya syukur, nggak dikasih ya udah. Kalau kita masih kurang ya kita beli. Lu saya teman-teman ya, sarapan pagi itu dikasih roti satu ya, dikasih roti satu. Dalam hati ya ini kurang, tapi ya nggak apa-apa, orang dia ngasihnya satu ya sudah, saya makan. Terus saya pergi ke dapur, terus saya apa ini namanya teman-teman, bikin sarapan lagi. Ini apa sih? Takutnya ada yang datang. Jadi saya bikin makanan saya sendiri gitu ya teman-teman ya. Saya pun juga sebenarnya saya tuh nggak boleh makan mie ya teman-teman, tapi saya juga siapkan mie teman-teman ya. Kemarin itu juga belanja itu belanja bareng nenek itu belanjanya banyak. Terus saya itu
Saya lah pengen beli mie itu loh, mie gelas itu teman-teman, yang 3 bungkus 65 NT itu. Nah saya beli satu bungkus 65 NT itu loh, barang itu loh saya jadikan satu di tas nenek itu ya nggak ngomong, padahal cuma 60 NT teman-teman ya, udah sekalian saya bayarin gitu ya gitu. Tapi yang nggak dibayarin ya nggak apa-apa teman-teman ya, tetap saya bayar sendiri gitu teman-teman ya. Di dalam kulkas itu teman-teman, kalau pengen tahu banyak telur itu, bahkan ini telur udah 2 bulan itu gak habis. Kalau dia nggak ngasih saya ya beli sendiri teman-teman. Bahkan saya di sini itu udah 1 bulan lebih ya, 1 bulan setengah lah, kurang lebih 1 bulan setengah. Saya udah beli telur berapa kali, karena memang saya belinya cuma 10, 15 biji gitu kan, satu hari saya sarapan telur 1 gitu. Ya saya beli sendiri teman-teman, nenek ya tahu gitu ya, dia biarin ya, syukur aja lah saya beli, nggak dimarahin gitu aja, saya juga udah syukur. Di kulkas itu teman-teman ya ada tahu, saya tuh kepingin ya, kata saya ya Allah tahu ini digoreng terus disambilin bawang, terus itu kayaknya enak gitu ya. Terus waktu ke pasar gitu teman-teman, waktu ke pasar itu ya saya ke pasar, nenek ke pasar belanja sama nenek ya, nenek aku mau beli tahu, saya bilang ya silakan kata dia itu, ya udah saya beli tahu, saya kepingin tahu ya beli sendiri teman-teman, benar ya. Jadi saya nggak mau nanti dibilangnya dridis, dibilangnya celemer, dibilangnya pencuri, nyuri kok makanan itu kan ya, gimana teman-teman ya. Bahkan saya juga suka gini teman-teman, karena saya itu apa ya, saya tuh orangnya nggak suka makan daging, nggak suka ya, daging itu saya nggak suka. Kalau ayam suka sih tapi dikit-dikit, ikan juga suka, tapi ya nggak banyak ya. Saya juga bukan mantan ya, pernah jualan ikan waktu di Indo, jadi ya nggak rakus-rakus banget lah kalau masalah ikan, ya suka tapi nggak banyak gitu ya. Jadinya itu kadang tuh nenek gini, kata pembantu yang dulu katanya nenek pelit tentang lauk. Nah saya orang nggak suka lauk ya teman-teman. Kalau makan tuh, nih kamu kasih ini gitu, nggak mau nenek, saya separuh aja, itu terlalu banyak bagi saya. Saya sukanya makan sayur, saya bilang kayak gitu kan. Enggak, kamu harus banyak, harus sekian gitu. Atau duh ini kebanyakan gitu ya. Ya sudahlah, gak apa-apa, saya terima, saya ucapkan terima kasih. Kadang saya makan separuh, yang separuh saya simpan buat besok lagi, seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi memang saya gak rakus-rakus banget. Terus teman-teman ya, kalau buah tuh ya, buah itu udah, kalau bagi saya itu udah rusak ya, udah rusak. Aduh, kalau saya makan, saya orangnya sensitif ya, kalau makan udah ibaratnya udah kadaluarsa gitu, takut saya kadang-kadang bisa drop gitu ya, tahu-tahu tensi saya rendah dan saya lemas, tuh pusing kayak gitu, terus mual kayak gitu ya. Jadi kalau dikasih makanan yang udah layu ya udah saya terima, tapi kadang saya simpan, nggak saya makan, nanti kalau waktunya buang sampah jadi nanti saya buang itu. Jadi intinya seperti ini, walaupun di situ teman-teman di kulkas atau di mana saja ada makanan yang sekiranya itu sampai hampir busuk, kalau kita nggak dikasih ya jangan diambil teman-teman, ya jangan dimakan, biarin saja busuk, seperti itu teman-teman ya. Ada pisang nih udah hitam itu sebenarnya mubazir ya kalau nggak cepat dimakan. Kalau dia nggak nyuruh atau makan, atau dia tidak ngasih kepada kita, ya jangan dia makan, biarin aja busuk ya, biarin teman-teman. Buah naga itu kan mahal ya teman-teman, di kulkas ya saya tahu itu teman-teman, itu kalau besok nggak dimakan udah rusak. Saya nggak mau saya makan, nggak mau saya, mendingan kadang-kadang ya, nek ini udah rusak, ini harusnya dibuang kayak gitu. Itu dia buang gitu. Mentimun itu kan hanya cukup berapa hari ya. Kadang dimasak nggak boleh, terus suruh aja di situ. Akhirnya busuk. Ya saya laporin, nek ini udah busuk, harus dibuang.
seperti itu teman. Jadi biarkan lebih baik busuk daripada kita ambil terus kita makan, ujung-ujungnya kita dibilang pencuri. Nah itu teman-teman, ini perhatian ya, perhatian bagi TKW yang apalagi pemula ya. Beda ya, orang Taiwan dengan orang Indo itu beda ya teman-teman ya. Kalau orang Indo ibaratnya kalau nggak dimakan daripada rusak kan mubazir gitu kan ya, nggak ada manfaatnya harus dimakan. Tapi beda kan, mendingan busuk daripada dimakan pembantunya. Dan kita juga gini, mendingan busuk daripada kita nanti ambil terus dimakan kita dibilang pencuri. Itu teman-teman. Ibaratnya baju kayak gini ya, baju ini mau dicuci terus kita pakai jangan sekali-kali. Ada perhiasan banyak, coba-coba kita pakai, terus difoto, terus dibuat. Jangan teman-teman, jangan pernah disentuh. Bahkan ada lagi teman-teman ya, ini TKW yang benar-benar wah jangan. Ada berita lagi nih kemarin ya teman, paspor majikan itu digadaikan. Ini apa enggak sudah terlalu ya teman-teman ya, paspor majikan sampai digadaikan. Ini benar-benar apa ya, membuat apa ya Allah, kok kebangetan gitu ya. Ini menjelekkan kepada TKW lainnya ya teman-teman ya. Saya itu tahu tempatnya di mana nenek menyimpan perhiasan dia, aset-aset dia saya tahu semua. Tapi saya nggak mau, bahkan nyentuh pun saya nggak mau. Mendingan pura-pura nggak tahu, nanti ujung-ujungnya suruh ngelapin apa-apa. Nanti kalau ya ada yang hilang nanti kita dituduhnya yang ambil. Mendingan saya pura-pura nggak tahu gitu. Bahkan ya ditumpukan baju itu, bajunya naik. Kalau saya nggak suruh ngerapin apa, saya nggak mau, karena di sebelahnya situ ada aset-asetnya nenek. Saya nggak mau. Bahkan saya itu membuka jendelanya nenek, karena di situ juga dekat jendela itu aset-asetnya nenek. Kadang-kadang itu saya minggring ya mau buka jendela, karena dia suka, tapi dia udah bilang gini, Lili kalau pagi jendela dibuka semua ya gitu ya. Jadi ya saya buka, tapi begitu jendela selesai sudah saya cepat-cepat pergi. Takut teman-teman, takut, benar-benar takut. Bahkan teman-teman ya, kalau nyuci baju itu di majikan yang lama itu, nyuci baju itu sering ada uang 50 NT, 10 NT. Saya tidak mau ambil. Ya saya ambil terus saya taruhkan di situ kan ada mesin cuci, terus ada lemari, terus saya taruh situ. Nanti kalau majikan saya datang gini, saya nyuci baju ini ada uangnya. Tadi ada uang, saya taruh gitu. Saya kasihkan kepada majikan saya. 50 NT, 10 NT, 1 NT pun saya nggak mau teman-teman. Nanti dibilangnya pencuri, celemer, dridis, itu aku nggak mau teman-teman ya. Nggak mau tuh teman-teman, dan itu tuh sangat berbahaya. Walaupun hanya 1 NT, 10 NT, nanti kita dilaporin polisi, dia bilang pencuri. Itu sangat bahaya teman-teman. Beda ya dengan orang itu, beda teman-teman. Benar-benar tertib di Taiwan ini. Oke teman-teman ya, saya cukupkan sampai di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat. Ingat teman-teman ya, jangan celemer, jangan gridis. Pokoknya nek ora dikongkon ora sati cimuk, lek ora dikongkon mangan ya ojo dipangan, bene bosok yo bene. Nah, teman-teman saya di videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau